Yusuf dibawa ke Mesir, itu ada dicatat di pasal 37 sampai dengan pasal 38. Kita bisa berjudul sementara itu kembali ke rumah Yehuda. Dan Yehuda adalah salah satu saudara yang menjual Yusuf sebagai budak. Dan apa yang kita baca di sini mengungkap lebih banyak tentang karakter Yehuda. Selamat datang di Jalan 66, program pendalaman Alkitab yang membahas pasal demi pasal Alkitab secara mendalam. Saat ini kita sedang belajar kitab Kejadian pasal yang ke-38. Saya, Oti Priambodo, tuan rumah Anda, dan bersama dengan saya Pak Yohanes sebagai narasumber, akan memaparkan Kejadian pasal yang ke-38. Sebuah kisah yang cukup memilukan tentang salah satu saudara Yusuf yang menjualnya sebagai budak di pasal sebelumnya. Pak Yohanes akan menyampaikan pelajaran hari ini dengan tema skandal keluarga. Saudara, kita masih bersama-sama belajar dari kitab Kejadian, dan pada bagian ini kita sudah belajar dari kitab Kejadian pasal 37 terkait dengan kehidupan awal dari Yusuf dan bagaimana ia dikhianati dan dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya. Mereka iri karena ayah mereka Yakub lebih memihak kepada Yusuf daripada kepada mereka. Kemudian Yusuf menceritakan mimpi-mimpinya yang tampak seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang sujud menyembah kepadanya. Dan kita meninggalkan kisah di akhir pasal 37 dengan Yusuf yang dibawa ke Mesir dan menjadi budak di rumah Potifar, seorang perwira tinggi militer. Namun pasal 38 bahwa kita kembali ke sebuah episode dalam kehidupan saudara Yusuf, Yehuda, yang terjadi ketika Yusuf dibawa ke Mesir. Ya, mari kita membacanya dari Kejadian pasal yang ke-38 dimulai dari ayat yang pertama. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Nama orang itu ialah Shua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Er. Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Sela. Yehuda sedang berada di Kesib ketika anak itu dilahirkan. Jadi kita lihat di sini Yehuda tidak bermoral dan sangat bebas dalam perilakunya. Dan kita ingat ya, nama putra-putranya Er, Onan, dan Sela. Ayat yang ke-6. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi Er anak sulungnya, seorang istri yang bernama Tamar. Ya, kita perhatikan di sini. Pasti sudah setidaknya 13 tahun ya sejak saudara-saudaranya menjual Yusuf. Ia telah tiada dan hampir terlupakan ketika Yehuda memiliki anak-anak ini yang sudah cukup dewasa untuk menikah. Tetapi Er, anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Ini catatan yang tidak menyebutkan apa ya yang dilakukan oleh Er yang begitu jahat. Tetapi rupanya Tuhan tahu dan itu cukup serius sehingga pantas untuk dihukum mati. Ayat 8, lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Ini adalah istiadat, saudara, dan bahkan kemudian menjadi bagian dari hukum Musa, bahwa jika seorang laki-laki meninggal, saudara laki-lakinya wajib untuk melaksanakan bagian suami terhadap istri laki-laki itu dan membesarkan anak-anak baginya, sehingga ia tidak akan mandul. Ayat yang ke-9, tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang empunya keturunannya nanti. Setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu,
ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan ke kakaknya. Tetapi yang dilakukan itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Saudara, keluarga ini tidak mendapatkan perkenanan Allah. Hal itu akan menjadi skandal di masyarakat yang saya katakan boleh sudah beradab saat ini. Nah, Yehuda, saudara, menikahi seorang perempuan Kanaan, memiliki anak dari mereka, meskipun tidak disebutkan namanya, juga tidak disebutkan bahwa perempuan itu adalah istrinya. Dan yang terjadi di sini adalah putra-putra Yehuda jahat, meskipun detailnya tidak dijelaskan, sehingga Allah mengambil nyawa mereka. Nah, saya nggak melihat ada kebaikan dalam seluruh petualangan ini. Bahkan saya merasa juga mungkin malu membacanya. Dosanya bukan terletak pada pemborosan air mani, melainkan pada sikap egois onan, dengan senang hati melakukan hubungan seks dengan istri saudara laki-lakinya, tetapi menolak memberinya kesempatan untuk memiliki anak. Meskipun itulah tujuan hubungan tersebut. Allah yang tidak hanya melihat apa yang dilakukan, tetapi juga apa yang dimaksudkan dalam hati manusia. Akhirnya Allah memutuskan untuk menyingkirkan Onan dari muka bumi. Dan seperti yang telah kita sebutkan, tak seorang pun bernapas lagi kecuali Allah mengizinkannya. Namun saudara, ada lebih banyak lagi kisahnya. Kita sampai pada ayat 11. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar, menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu, sampai anakku Sela itu besar. Sebab pikirnya, jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Nah, sekarang kita harus menghargai kesedihan yang dirasakan Tamar. Baru saja ia menjadi janda, diperlakukan buruk oleh saudara iparnya. Setelah beberapa lama, matilah anak Sua, istri Yehuda. Ya, kita bahkan tidak diberitahu namanya ya. Habis berkabung, ya dengan kata lain, pulih dari kesedihannya, pergilah Yehuda ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira, sahabatnya, orang Adulam itu. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapa mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya, maka ditinggalkannya lah pakaian kejandaannya. Ia bertelekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim, yang di jalan ke Timna, karena dilihatnya bahwa Sela telah menjadi besar, dan dia tidak diberikan juga kepada Sela itu untuk menjadi istrinya. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal, karena ia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu, serta berkata, marilah, aku mau menghampiri engkau. Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku. Kata perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, cap meteraimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Lalu diberikannya lah semuanya itu kepadanya, maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Bangunlah perempuan itu, lalu pergi, ditanggalkannya telekungnya, dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya. Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan sahabatnya, orang Adulam itu, untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu, tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. Ia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu, di manakah perempuan jalang yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim itu? Ya mereka, tidak ada di sini perempuan jalang. Kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, tidak ada kejumpai dia.
Dan juga orang-orang di tempat itu berkata, tidak ada perempuan jalang di sini. Lalu berkatalah Yehuda, biarlah barang-barang itu dipegangnya, supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang. Sungguhlah anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Waktu dibawa perempuan itu, menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang punya cap meterai serta kalung dan tongkat ini. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Syela anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kirmisi, serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki, dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki, yang tangannya telah berikat benang kirmisi itu, lalu kepadanya diberi nama Zerah. Saudara, keluarga Yakub dilanda skandal karena tinggal di antara orang Kanaan. Dan ini sebabnya setelah keluar dari Mesir, Allah akan memerintahkan orang Israel untuk mengusir orang Kanaan dan tidak berhubungan apapun dengan penduduk daerah itu. Tidak menikah dengan mereka dan tidak mengikuti ilah-ilah sesembahan mereka. Anda sedang mendengarkan Jalan 66, program pendalaman Alkitab yang disampaikan pasal demi pasal secara mendalam. Bersama dengan saya, Uti Brambodo, dan narasumber kita, Pak Yohanes. Dan kita sedang mempelajari Alkitab dan membahas poin-poin utamanya. Nah, pasal yang ke-38 ini terasa kurang pas, Pak Yohanes, karena pasal 37 memulai kisah Yusuf. Mengapa penulisnya, Musa, memasukkan kisah yang agak jorok, boleh dikatakan, yang menyela kisah Yusuf? Iya, ini bukan interupsi ya. Itu hanya kita katakan sebagai perubahan suasana. Nah, ketika Yusuf dibawa ke Mesir, itu yang ditulis di pasal 37 dan juga di 38, ya kita bisa berjudul sementara itu kembali ke rumah Yehuda. Dan Yehuda adalah salah satu saudara yang menjual Yusuf sebagai budak. Dan apa yang kita baca di sini lebih mengungkap dengan sangat detail karakter Yehuda yang sesungguhnya. Dan itu bukan pemandangan yang indah ya. Bahkan kita tahu perilaku Yehuda dianggap memalukan saat ia merasa nyaman. Ini tentu berbeda dengan Yusuf ya, yang ada dalam pasal-pasal selanjutnya. Kita akan melihat tetap menjaga kemuliaan dirinya meskipun tergoda seksual saat ia menjadi budak. Pasal ini bukan pembelaan atas prostitusi yang dilakukan Tamar maupun Yehuda, melainkan untuk menyingkapkan janji-janji palsu dan kemunafikan Yehuda. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa semua orang telah berdosa dan gagal mencapai standar Allah. Bahwa hati manusia sangat jahat, sangat egois, dan penuh dengan dosa. Masalahnya, kita terlalu cepat menunjukkan dosa orang lain. Tetapi kita tidak dapat melihat kejahatan kita sendiri. Itulah manusia. Ketika seseorang tertangkap
bahasa berzina, kita berteriak, bakar saja. Namun ketika sorotan tertuju pada perilaku kita, pada saat itulah kita mengharapkan belas kasihan. Benar, Pak Yones. Nah, pada ayat yang ke-9, apa sebenarnya dosa dari Onan? Bukannya kurang ajar boleh dikatakan, tapi apakah itu ada hubungannya dengan masturbasi, Pak Yones? Pertanyaan ini sering diajukan ya, dan saya pikir karena begitu umum ya semua orang bertanya-tanya apa pendapat Tuhan tentang hal ini. Bahkan hal ini telah menghasilkan kata onanisme yang dinamai onan dalam pasal ini, dan pemborosan air mani pun kemudian berarti masturbasi. Untuk menjawab pertanyaan ini dan terus terang saja, saya tidak melihat ada yang mendukung atau menentang hal yang disebut onanisme di dalam Alkitab. Ya, Alkitab memang mengutuk amoralitas seksual yang cakupannya sangat luas, termasuk perzinahan, percabulan, dan homoseksualitas. Namun masturbasi tidak secara khusus dikutuk. Alkitab juga tidak secara khusus menyatakan bahwa hal itu diperbolehkan. Anda tidak dapat membenarkannya dengan mengutip Kejadian 38. Masturbasi adalah praktik yang tidak sehat. Dan saya percaya kita dipanggil untuk mengendalikan diri atas tubuh kita. Dan saya percaya masturbasi juga berkaitan dengan pornografi yang membangkitkan hawa nafsu dan telah menyebabkan rasa bersalah yang besar di antara kita. Nafsu ini bagaikan raksasa Goliat dalam masyarakat saat ini, yang tampaknya tak terkalahkan dan mengalahkan begitu banyak pemuda. Saya selalu berpikir bahwa kita harus menaklukkan raksasa itu seperti yang dilakukan Daud. Ia memukulnya tepat di antara kedua matanya. Nah, dengan kata lain, singkirkan kebiasaan melihat wanita dengan penuh nafsu, singkirkan yang namanya pornografi, dan nafsu kita akan mereda. Tapi lihat saudara, apapun dosa onan, dosanya cukup serius sehingga pantas dihukum mati oleh Tuhan. Dan saya pikir jika Tuhan membunuh semua orang di bumi yang pernah bereksperimen dengan diri mereka sendiri, katakanlah ketika mereka mencapai masa pubertas, tidak akan ada laki-laki yang tersisa di bumi. Dan sangat sedikit perempuan juga. Nah, menurut teks tersebut, saya percaya dosa onan adalah masalah hati yang besar. Ditambah dengan hawa nafsu. Apa itu? Menikmati istri saudaranya, sementara ia menolak untuk memberikan keturunan kepada saudaranya, sebagaimana yang memang menjadi budaya saat itu. Bahkan itu adalah kewajiban menurut hukum saat itu. Rasanya sulit untuk memahami karena ini adalah budaya yang sama sekali ya tentunya berbeda dengan kita saat ini sebelum Perjanjian Lama dan sebelum Alkitab itu menjadi lengkap. Namun apa yang ia lakukan adalah masalah hati. Suatu sikap yang ia miliki terhadap keluarganya, terhadap hukum moral Allah, yang dilihat Allah dengan matanya yang maha melihat, dan dianggap cukup serius untuk menghukumnya. Saudara, kita perlu ingat untuk tidak main-main dengan yang namanya seks. Seks adalah institusi pemberian Tuhan yang dimaksudkan untuk kenikmatan antara pria dan wanita yang menikah di hadapan Tuhan. Dan harus ingat juga ada konsep prokreasi umat manusia. Dan banyak yang belajar dengan susah payah untuk tidak memprovokasi Tuhan dengan sebisa mungkin mendekati dosa tanpa melewati batas. Ini sesuatu yang harus kita sangat hati-hati sebagai orang yang percaya kepada Dia. Sekarang mari kita bahas tentang pelacur kuil yang disebutkan di sini. Siapa saja mereka?
Ya, dalam paganisme Kanaan misalnya diyakini bahwa kesuburan tanah dijamin oleh persatuan Dewa Baal dan Ashtoret. Oleh sebab itu, mereka mengadakan perayaan untuk merayakan kesuburan. Dan pada saat itu ada namanya ritual yang mencakup pesta pora untuk menghormati ilah-ilah sesembahan mereka dengan harapan dapat menjamin kesuburan bumi. Jadi ada beberapa kuil yang dipersembahkan untuk ilah-ilah pagan ini dan di dalamnya ada pelacur. Dan saya yakin di sana juga ada pelacur pria dan wanita. Dan umat Tuhan harus menghindari hal-hal semacam ini. Bahkan tidak boleh hal-hal ini ada dalam kehidupan orang yang percaya. Rasanya lucu sekali bagi Yehuda untuk menyerukan agar perempuan pesina itu dibakar dengan api setelah perbuatan jahatnya sendiri. Iya, dan seringkali orang-orang yang paling gencar berkhotbah menentang dosa justru bersalah karena melakukan hal yang sama. Lagi pula, ya mudah untuk berkhotbah menentang dosa-dosa yang tidak Anda lakukan, sambil menghindari berkhotbah menentang dosa-dosa yang Anda lakukan. Yehuda segera membakar menantunya sebagai caranya membela diri dari dosanya sendiri dengan menuduh orang lain. Nah, Yehuda tertangkap basah dengan bukti yang tidak terbantahkan dan wajahnya ya kita tahu saat itu pasti memerah karena rasa malu. Ya, Yehuda berkata, "Dia lebih benar daripada aku." Tetapi apakah menurut Pak Yohanes di sini bahwa Yehuda menunjukkan pertobatan yang tulus? Ya kita nggak tahu ya, karena kita nggak tahu isi hatinya. Tetapi umumnya orang yang mengaku salah setelah ketahuan dengan ada bukti-bukti yang kuat, ya dia akan menyesal karena ketahuan dan tidak berniat mengubah perilakunya. Nah, pertobatan sejati adalah mengakui dosa sebelum tertangkap. Orang-orang akan jauh lebih senang untuk memaafkannya daripada dia sudah ketahuan, baru dia minta maaf. Kira-kira konsepnya seperti itu. Di akhir pasal yang ke-39, kita menemukan nama kedua saudara kembar ini, Peres dan Zerah. Apa relevansi dari kedua tokoh ini? Ya, Peres adalah salah satu dari sedikit tokoh dalam silsilah ini yang namanya juga akan diulang dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru menegaskan fakta bahwa Yesus adalah keturunan Yehuda melalui Peres. Namun anak kembar pertama dari Zerah adalah anak sulung yang sesungguhnya yang terungkap dari benang kirmisi yang diikatkan di tangannya oleh seorang bidan. Ia keluar, masuk kembali, lalu keluar lagi. Nah, seorang yang bernama Adrian Rogers itu menulis sebuah buku berjudul Benang Merah Penebusan. Di dalamnya ia mengenang semua penyebutan dalam Alkitab tentang benang kirmisi yang mengarah pada darah merah Kristus yang ditumpahkan untuk dosa-dosa dunia. Termasuk juga untuk peristiwa ini ya. Termasuk benang kirmisi yang diikat Rahab di jendelanya, masih ingat? Itu yang menyelamatkan seluruh keluarganya dari kehancuran ketika Yeriko diserang. Termasuk benang kirmisi yang digunakan dalam hiasan di kemah suci dan tirai bait suci. Dan dalam kitab Yesaya ada sabda yang berbunyi seperti ini, marilah kita berunding. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, ini ayat yang kita suka ya. Kasih karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin ya. Seburuk apapun perbuatan kita. Mungkin Anda sudah terjerumus ke dalam narkoba. Mungkin Anda terjerumus dalam kehidupan yang amoral. Mungkin Anda sudah nggak dianggap lagi. Ada dalam jurang nggak bisa keluar.
Kita tahu Yehuda hanyalah salah satu dari sekian banyak orang berdosa yang dipakai Allah untuk membangun kisah penebusan. Allah adalah pembangun yang ulung, dan Ia dapat membangun sesuatu yang indah dari hidupmu yang mungkin dikatakan hancur. Serendah apapun engkau telah jatuh. Seburuk apapun keadaanmu, mari pandanglah Dia dan undanglah Dia masuk. Ya Tuhan, aku siap. Dan ingat, Allah akan menyelamatkanmu karena Dia adalah Allah yang maha baik, berkuasa, berdaulat, dan kasih karunia-Nya adalah kekal. Terima kasih banyak Pak Yones. Dan kita akan nantikan ringkasan akhir dari kitab Kejadian pasal yang ke-38. Saudara, ini tentang skandal keluarga, perilaku memalukan yang dilakukan oleh Yehuda dan keluarganya. Rasanya kita menjadi heran ya, mengapa Tuhan menurunkan Mesias dari keturunan yang seperti ini, dari leluhur yang seperti ini. Inilah gambaran leluhur dari bangsa yang besar itu, yang pada akhirnya Mesias diturunkan. Begitulah, saudara, kondisi umum umat manusia. Semua manusia telah berdosa. Tidak seorang pun dari kita layak. Dan kita semua membutuhkan penebusan yang Allah kerjakan bagi kita. Dan jika kita menyesal dan kita bersedia mendengarkan Allah, ingatlah, Allah pasti akan menyelamatkan kita. Terima kasih Pak Yones. Kita akan kembali lagi masih dalam kitab Kejadian di pelajaran berikutnya untuk melanjutkan kisah Yusuf yang dibawa ke Mesir sebagai budak dan ditawan. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.